ada 300.000 orang lagi lo di belakang lo, jadi lu keren udah 20.000. Nah, kira-kira kenapa mereka ngelakuin ini? Ada dua hal kalau menurut gue mereka ngelakuin ini. Kira-kira kenapa? Traction, yes, tapi mereka dapetin, ini orang udah download loh. Orang udah download, jadi sebenarnya udah dapet nih user, orang udah ngeliat videonya, keren, gua register, udah terima email, you can download now, gua download, anjrit, download cuma dikasih antrian doang. What do you think? Goes viral. Satu, itunya kan publicity-nya. Orang bilang, nih gila nih aplikasi harus ini, jadi wah, orang, soalnya gua ngasih tahu teman-teman gue, aplikasinya keren loh, tapi sekarang antriannya panjang, jadi kalau mau lu cepetan download. Asli, gue dapet downline berapa tuh gara-gara ini, ya kan? Dapat word of mouth-nya. Yang kedua, kedua lebih teknikal menurut gue. Email means you have to have a good server management. Karena email bisa gede banget kan. Ya sih, emailnya mereka connect ke yang ada di Outlook, ada di Gmail, apa segala macam, tapi you will need resources untuk bisa scale up. Kalau bulan pertama lo tahu-tahu dapat 500.000 user, boom, gitu kan, belum tentu kuat tuh. Jadi untuk supaya nggak tahu-tahu jadi down gitu, mereka slow down the growth dengan cara ini, salah satunya. Mereka pernah ngomong sih, salah satunya dengan cara itu. Tapi mereka dapat dua itu. So the good news for them, at least for the founders, begitu di launch, begitu beneran pakai, langsung dapat berita mereka di acquire sama Dropbox. Exit in 1 year. Cepet banget, anjir kan? Sakit. Langsung. Nggak gede-gede amat sih, katanya cuma double digit US dollar. Kadang-kadang visi itu suka sotoy-sotoy. Exitnya berapa sih? Paling nggak nyampe 3 digit juta kan? Ya right man, 2 digitnya udah gede. Depends on how much you input. Ya how much money you put in untuk ngelihat. Tapi ya in 1 year it's good lah. In 1 year mereka langsung dibeli Dropbox. Jadi sekarang Mailbox is part of Dropbox. Tapi the bad thing is ternyata solusinya gampang direplicate. Jadi banyak app lain yang udah melakukan hal yang sama sebenarnya sekarang. Nah, they was talking about pitch. Concierge, basically sometimes you deliver it manually. What happened to us di Set My Game yang kita bikin itu, ada satu tim member gue yang emang jualannya jago banget kayaknya. Dia orang India, jadi naturally jualannya jago. Dia dapat satu customer, really got one customer yang benar-benar bilang, gue benar-benar mau, how much do I pay you? Shit, dia panik kan langsung WhatsApp, man ini ada yang mau bayar. Terus kita tanya sama mentor, ini gimana nih kalau benar-benar ada yang mau? Ambil aja duitnya. So we take $10 of payment. Dia benar-benar bilang, hari Senin gue mau main jam 8 malam, rumah gue di Chua Chu Kang. Lo bisa bantuin gue nggak? Bisa. Entrepreneur semua pokoknya bisa aja deh. Gimana caranya lo pikirin nanti. Jadi pokoknya udah dia bilang bisa, dapat $10. Dapat payment $10. Kita balik, kira-kira gimana caranya kita concierge? Hari Senin gue udah nggak ada di Singapura bahkan. Teleponin siapa? Teman-teman. Atau temen dulu mainin. Nah, exactly. Ada satu orang tim member yang kita korbankan untuk dari berempat yang stay di Singapura. Gue bilang gue nggak ada di Singapura dan gue nggak bisa main badminton anyway, gitu kan. Jadi gue bye ya. Lo update gue dari WhatsApp aja. Yang berempat, oke, siapa kira-kira? Ya udah deh, ada satu. Ya. Udahlah, lo yang main. Ya, jadi langsung hari itu kan hari Minggu waktu itu kita dapat customer, kita langsung telepon cari lapangan yang ada di sekitar situ, telepon untuk booking, dapat booking harga lapangan berapa gitu ya, pokoknya $10 tuh fee kita doang, harga lapangan nanti dia yang bayar. Terus teman kita korbanin datang ke sana main, so they actually play, jadi we deliver the service, we got payment. That was a great validation. Pulang-pulang tuh happy banget. Gila, kita ada yang bayar, men. Cuman tadinya mau nge-bullshit doang, tau dapat duit. $10 ya, cuman beli Prata doang, nggak habis sih. Terus ada satu yang main. Ternyata learning-nya adalah skill levelnya itu matters banget. Teman kita nih bego banget mainnya. Jadi customer-nya nggak happy.
Tapi ya udahlah, dia bilang ya udah it's a nice try. Next time kalau lo udah lebih bagus lo kasih tau gue lagi ya. Gue masih mau nih main lagi. Dia bilang gitu. Oke, jadi skill level matter. Jadi that's where kita dapat learning lagi kan. Pada saat kita build the actual product harus sudah bisa bilang bukan cuma cari tahu mau main di mana, tapi skill level lu seberapa jago. Jago banget, katro baru main atau gimana gitu ya. Jadi cari lawannya yang pas. Ya. So that was a good learning dari concierge. Dan happy-nya setengah mampus dapat $10 kita ke ke food court langsung habis. Another famous one. Ada yang pernah dengar Zappos? Sekarang mereka part of Amazon. Tapi tahun 97-98 waktu mereka mulai, mereka the first e-commerce yang jualan sepatu. Kira-kira what is the biggest assumption yang harus divalidate pada saat lo menjadi e-commerce pertama yang jualan sepatu? Kalau sekarang sih udah beda, sudah nggak usah divalidate. Kita tahu banyak orang beli sepatu tanpa. Oke. What do you need to validate kira-kira? Nyobain sepatunya. Nyobain sepatu. Ukurannya. Jadi apa yang mau divalidate kira-kira? Kalau ukurannya. Mau beli online tapi nggak perlu ngukur. Ada nggak orang yang mau beli tanpa nyoba sepatu? Tanpa nyoba. Yes. Yes. Jadi pertanyaan besarnya itu. Kalau browsing doang, oke. Mungkin dulu juga tahun 97-98 mungkin Nike juga udah punya website dengan produk katalog. Tapi orang mau nggak sih beli tanpa nyobain? Kalau brandnya lo udah tahu banget. Gue udah tahu kalau Nike size gue somehow jadi 11,5. Tapi kalau size lain, brand lain size 11 gue udah oke. Tapi brand yang nggak pernah denger sebelumnya gitu kan, nggak yakin. Jadi sebenarnya the first thing they want to validate adalah apakah orang mau untuk beli sepatu tanpa nyobain dulu. Okay. What did he do? Tony Hsieh is now very famous. Udah ada yang pernah baca bukunya, gue juga somehow waktu itu baca bukunya tanpa ekspektasi apa-apa, tapi menurut gue itu salah satu buku paling keren tentang leadership management terutama di startup. Delivering Happiness. Ya, bukunya keren banget, bukunya Tony Hsieh. Apa yang dilakukan? Kira-kira? Boleh Hah? kembaliin? Boleh kembaliin sepatunya, tapi that's the policy. Masih beberapa, jadi istilahnya kalau misalnya dia ukuran segini, itu dengan ukuran di negara lain yang juga Ya, mereka ngasih policy itu. Tapi kira-kira kalau untuk e-commerce, apa sih yang kayaknya kalau dulu ya bayangannya penting banget? You have to have stock, you have to have your logistics, ya kan? Jadi lo harus punya stok, lo harus punya gudang untuk nyimpen. Dia nggak melakukan itu. dropshipping, Pak. Sekarang kita udah tahu istilah dropshipping. Dulu yang dia lakukan, dia datang ke toko sepatu dekat rumahnya, bilang sama manajernya, boleh nggak gue foto-foto sepatu lo, gue upload di website gue, dan gue jualin. Ya istilahnya sebenarnya dropshipping. Okay. Tapi waktu itu belum ada yang kepikiran gitu. Jadi dia benar-benar dia nggak punya stok, nggak punya logistik, nggak punya gudang,